Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Adi Pangestu, NIM 22621, minat STIK Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan aplikasi teknologi dalam bidang pertanian. Pengertian teknologi pertanian, alat atau metode yang digunakan dalam mengolah bahan pertanian sehingga menghasilkan hasil pertanian yang berguna, baik berupa produk, bahan mentah, setengah jadi maupun siap pakai. Penerapan dari ilmu-ilmu terapan dan teknik pada kegiatan pertanian, penerapan prinsip-prinsip matematika dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pendayagunaan pengetahuan alam dalam rangka secara ekonomis sumber daya pertanian dan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Yang kedua, untuk menghasilkan sebuah teknologi harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, teknologi baru hendaknya lebih unggul dari sebelumnya. Yang kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, tidak memberikan resiko yang besar jika diterapkan. Lingkungan teknologi pertanian. Dalam lingkungan teknologi pertanian ialah yang pertama teknik pertanian, yang kedua teknologi hasil pertanian atau teknologi pangan, yang ketiga teknologi industri pertanian. Yang pertama teknik pertanian. Teknik pertanian merupakan cakupan dalam bidang penanaman, teknik pertanian, segala sesuatu yang berhubungan dengan keteknikan yang mendukung suatu proses pertanian, mulai dari benih atau bibit sampai dengan hasil dari pertanian tersebut. Panen atau limbah misalnya, traktor irigasi, alat panen, alat proses untuk hasil panen, pengelolaan limbah, energi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu teknologi hasil pertanian atau teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan cara dalam mengolah hasil pertanian agar dapat menjadi bahan pangan. Contohnya adalah teknologi pembuatan tape, tahu, kecap, yogurt, mentega, minyak goreng, es krim. Pokoknya semua yang berhubungan dengan makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Ikan juga termasuk karena belum ada Menteri Perikanan di Indonesia yang mengatakan itu bukan teknologi hasil pangan. Yang ketiga yaitu teknologi industri pertanian. Teknologi industri pertanian merupakan cara pengolahan hasil pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan sabun, kosmetik, biodiesel, bioetanol, dan sebagainya, atau pengolahan teknologi industri lainnya yang bahan bakunya berasal dari hasil pertanian. Teknologi industri pertanian. Teknologi industri pertanian didefinisikan sebagai disiplin ilmu terapan yang menitiberatkan pada perencanaan, pengembangan, evolusi suatu sistem terpadu, meliputi manusia bahan, informasi, peralatan, dan energi pada kegiatan agroindustri untuk mencapai kinerja, efisiensi, dan aktivitas yang optimal. Disiplin ini merupakan matematika, fisika, kimia, atau biokimia. Ilmu sosial ekonomi, prinsip-prinsip dan metodologi dalam menganalisis dan merancang agar mampu memperkirakan dan mengevaluasi hasil yang diperoleh dari sistem terpadu agroindustri sebagai panduan dari dua disiplin teknik proses dan teknik industri, dengan objek formalnya adalah pendayagunaan hasil pertanian. Bidang kajian teknologi industri. Yang pertama, sistem teknologi industri pertanian, kegiatan pertanian yang berkaitan dengan perencanaan, instalasi, dan perbaikan suatu sistem terpadu yang terdiri atas bahan, sumber daya, peralatan, dan energi pada pabrik agroindustri. Yang kedua, manajemen industri.
Kajian yang berkaitan dengan perencanaan, pengoperasian, dan perbaikan suatu sistem terpadu pada permasalahan sistem usaha agroindustri. Yang ketiga, teknoekonomi agroindustri. Kajian yang berkaitan dengan perencanaan, analisis, dan perumusan kebijakan suatu sistem terpadu pada permasalahan sektor agroindustri. Yang terakhir yaitu manajemen mutu. Penerapan prinsip-prinsip manajemen, perencanaan, dan penerapan dan perbaikan pada bahan dasar, baku, sistem proses, produk, dan lingkungan untuk mencapai taraf mutu yang ditetapkan. Alat-alat teknologi pertanian. Grain seeder. Mesin penanam bijian mekanis model GSGP VL01 merupakan prototipe yang dirancang untuk menanam biji jagung atau kedelai pada kondisi lahan terolah sedang. Cara pengoperasiannya cukup mudah dan ringan. Penarikan mesin tanam ini dirancang ganda, yaitu dengan roda 2 traktor tangan atau traktor roda. Namun demikian kondisi lahan yang dapat ditanami dengan mesin tanam ini adalah lahan yang kering, yang sudah terolah dengan bajak atau singkal, pengangguran atau rotari, sehingga lahan cukup rata dan lemah. Yang kedua yaitu maize harvester. Alat ini merupakan traktor yang digunakan untuk mengambil batang jagung secara luas atau jumlah banyak. Mesin panen jagung memanen seluruh biomasa tanaman jagung yang berada di atas permukaan tanah dengan proses pemanenan jagung sebagai berikut. Yang pertama, mengarahkan batang-batang jagung dalam suatu barisan ke dalam bagian memotong batang jagung. Yang kedua, memotong batang-batang jagung. Yang ketiga, mengangkat potongan batang-batang jagung. Yang keempat, memisahkan tongkol dan biomasanya, lainnya seperti batang dan daun. Yang kelima, mencacah biomasa batang dan daun. Yang keenam, menampung tongkol atau meletaknya di belakang mesin di atas tanah. Yang ketujuh, mengalirkan cacahan biomasa batang dan daun jagung ke alat atau kendaraan angkut di samping, di belakang mesin. Yang ketiga yaitu transplanter. Transplanter merupakan alat penanam bibit dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang seragam. Penggunaan alat transplanter mensyaratkan beberapa persyaratan teknis, di antaranya 1. Olah tanah sempurna atau lahan rata dan datar. Yang kedua, lahan yang macak-macak atau irigasi teknis. Yang ketiga, persamaan sistem dapur atau petak kecil. Yang keempat yaitu combine harvester. Combine harvester merupakan suatu alat yang praktis untuk digunakan, di mana alat ini mempunyai 3 fungsi, yakni memotong, merontokkan, dan mengemaskan padi. Namun combine harvester harus digunakan pada lahan yang luas. Secara umum fungsi operasionalnya dasar combine harvester adalah sebagai berikut. Yang pertama, memotong tanaman yang masih berdiri. Yang kedua, menyalurkan tanaman yang terpotong ke silinder. Yang ketiga, merontokkan gabah dari tangkai atau batang. Yang keempat, memisahkan gabah dari jerami. Yang kelima, membersihkan gabah dengan cara membuang gabah kosong dan benda asing. Dampak dari teknologi pertanian. Grain seeder. Dampak positif. 1. Menanam biji-bijian jagung, kedelai, kacang tanah secara mekanis, ditarik traktor roda 2 maupun traktor roda 4. Yang kedua, menggantikan pekerjaan penanaman secara manual dan tenaga orang meliputi penanggulan atau pembuatan lubang, meletakkan benih dan menutup benih. Yang ketiga, dapat digandengkan dengan traktor roda 2 maupun traktor roda 4.
Yang keempat, selain itu alat tanam ini menggunakan konstruksi pembukaan alur tipe piringan ganda sehingga dapat bekerja pada lahan yang kurang bersih. Pengeluaran benih lebih seragam dalam jumlah maupun jarak tanamnya. Missing yield kurang 5%. Dampak negatif dari grain seeder ini yaitu yang pertama biaya awal lebih mahal, yang kedua biaya perawatan grain seeder yang mahal. Yang kedua yaitu maize harvester. Dampak positif dapat digandengkan dengan traktor roda 2 maupun traktor roda 4. Yang kedua menggunakan konstruksi pembukaan alur tipe piringan ganda sehingga dapat bekerja pada lahannya yang kurang bersih. Yang ketiga, pengeluaran benih lebih seragam dalam jumlah maupun jarak tanamnya. Yang keempat, kapasitas kerja penanaman lebih cepat dibandingkan dengan penanaman yang menggunakan tugal. Maize harvester juga mempunyai dampak negatif. Yang pertama yaitu penurunan pendapatan gabah bagi petani lahan yang sempit. Yang kedua, berkurangnya kesempatan kerja bagi buruh petani panen. Yang ketiga, mematikan roda perekonomian desa dari sektor perdagangan. Yang keempat yaitu restraint planter. Dampak positif. Dampak positif restraint planter yaitu satu, menghemat tenaga kerja. Yang kedua, mudah dioperasionalkan. Yang ketiga, jarak dan kedalaman tanam seragam sehingga pertumbuhan tanam lebih optimal. Yang keempat, biaya produksi lebih terjangkau. Yang kelima, dapat mempercepat waktu tanam. Restraint planter juga mempunyai dampak negatif yaitu yang pertama, mesin tanam padi yang ada di Indonesia umumnya masih impor dengan harga yang relatif mahal. Yang kedua, mesin masih sangat kurang di Indonesia. Yang ketiga, tidak bisa digunakan di lahan yang sempit. Yang selanjutnya yaitu combine harvester. Combine harvester mempunyai dampak positif. Yang pertama yaitu tenaga kerja lebih sedikit, dua, waktu lebih singkat, yang ketiga hasil pemotongan padi lebih bersih. Yang keempat, penyusunan jumlah padi yang tercecer berkurang. Namun, combine harvester juga mempunyai dampak negatif, yaitu berkurangnya kesempatan kerja bagi buruh panen. Yang kedua, harga relatif lebih mahal. Yang ketiga, kurangnya pemasukan mesin ini di Indonesia, sedangkan peminatnya ramai. Dampak positif, menghemat biaya produksi serta meningkatkan produktivitas, merangsang pertumbuhan akar, batang, daun, bunga, dan buah. 3. Mengandung unsur hara makro, mikro, dan protein tinggi sebagai hasil senyawa organik, bahan alami, nabati, dan hewani yang mengandung sel-sel hidup aktif. Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit, sekaligus menekan populasi hama dan penyakit tanaman. Mencegah kelayuan dan kerontokan daun dan buah. Mempercepat panen, aman digunakan karena sangat bersahabat dengan lingkungan dan tidak membunuh musuh alami. Dapat digunakan bersamaan dengan cairan jenis lain, insektisida. Dapat diaplikasikan pada jenis tanaman. Dampak negatifnya yaitu adanya kemampuan sel replikan, nanoteknologi, dan cician. Berikut adalah penerapan aplikasi teknologi dalam bidang pertanian. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.